guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Sheryl Antoinette. Dan hari ini aku akan membahas seru banget, yaitu tentang penjelajah waktu. Bagi kalian mungkin ada yang percaya atau enggak tentang time traveler ini. Jadi penjelajah waktu ini dianggap bisa menjelajah waktu. Tapi nggak hanya menjelajah waktu aja, bahkan time traveler ini seringkali mereka itu memberikan ramalan-ramalan yang akan terjadi di masa depan. Karena time traveler ini dia bisa datang dari masa depan atau dia bisa datang dari masa lalu. Nah, di sini aku akan menjelaskan berbagai bukti-bukti tentang adanya penjelajah waktu beneran. Bahkan ada beberapa penjelajah waktu yang tertangkap kamera. Langsung aja kita mulai dari penjelajah waktu yang pertama, namanya Sergei Paramarenko. Nah, dikisahkan pada 23 April 2006 di Kiev, Ukraina, seorang pria berusia sekitar 30 tahun diamankan pihak polisian setempat karena terlihat mencurigakan. Kepada polisi tuh ia bilang kalau dia itu merasa bingung kenapa ia bisa tiba-tiba hidup di tahun ini. Karena dia bilang pada 2 menit yang lalu dia itu ada di tahun 1958. Tapi 2 menit kemudian dia bingung banget karena semuanya berubah dan ternyata dia sedang berada di tahun 2006. Terus pihak kepolisian langsung mengecek identitas pemuda itu. Terus pihak kepolisian juga bingung karena ternyata benar aja Sergei itu kelihatannya masih muda banget. Tapi di identitasnya itu dia itu lahir pada 1938. Bahkan kartu identitasnya itu terlihat seperti KTP negara Uni Soviet yang sudah bubar, di mana Ukraina menjadi salah satu pecahannya. Lalu pihak kepolisian langsung mengundang profesor untuk meneliti hal ini. Profesornya bernama Pablo Kritikov. Dan bahkan Ponomarenko ini juga bilang kalau sebelum dia berada di Kiev, dia itu lagi bersama dengan tunangannya bernama Valentina Kuris. Kemudian menurut dia, setelah dia tuh lagi berfoto sama tunangannya, tiba-tiba dia ngeliat UFO. Nah, secara spontan mungkin banget gak sih kayak kamu lagi jalan-jalan, terus tiba-tiba kamu lihat UFO, terus secara spontan kamu langsung memfoto UFO tersebut. Nah, tanpa dia sadari, abis dia foto, tiba-tiba waktu tuh melesat dan dia ada di situ pada saat itu dan dia bingung banget. Bahkan Ponomarenko ini membuktikan perkataannya dengan hasil jepretan dari kameranya. Untuk melihat keasliannya, ia diboyong kepada seorang fotografer Kiev bernama Vadim Posmer. Dan Vadim ketika melihat foto itu, dia tuh kaget banget. Jenis film yang dipakai oleh Sergei ini sudah tidak diproduksi lagi di tahun 2006. Jadi nggak mungkin banget Sergei punya film itu. Nah, pada 25 April, setelah pengecekan fotonya selesai, Vadim tuh kembali ke pihak kepolisian. Namun Ponomarenko yang harusnya ada di ruang tunggu, tiba-tiba dia itu hilang pada 25 April 2006. Padahal dia tuh sebenarnya harusnya ada di ruang tunggu dan gak bisa kemana-mana. Terus polisi juga bingung banget dong. Jadi yang polisi lakukan, karena polisi ingat kan tunangannya dia, identitasnya seperti yang dia udah jelaskan. Lalu polisi akhirnya menyelidiki tunangan Ponomarenko untuk mengetahui kemana jejak Ponomarenko ini yang tiba-tiba hilang. Nah, terus mereka tuh berhasil menemukan gadis itu. Dan kalian tahu, gadis yang ada di foto tersebut masih hidup pada 2006 dan usianya 74 tahun. Saat polisi bertanya mengenai Ponomarenko, Kuris mengenalinya. Ia juga ternyata memiliki foto yang sama dengan yang polisi punya. Dan yang lebih seremnya bukan cuman itu aja, yang Kuris punya bukan cuman foto Ponomarenko yang sama dengan yang polisi punya seperti pada zaman dulu, tapi Kuris itu juga punya foto Ponomarenko pada saat dia di masa depan, yakni pada tahun 2050. Terus setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata di badan arsip milik Ukraina tersimpan file wawancara Ponomarenko bersama salah satu stasiun TV pada 1970-an. Isinya kurang lebih ia membawa kabar dari masa depan. Ia menjelaskan bahwa di masa depan hampir setiap orang akan memiliki ponsel. Ia juga sempat menjelaskan tentang teknologi microwave yang belum ada pada saat itu. Tapi menurut aku kebenaran dari cerita ini masih diragukan. Karena menurut aku bisa aja KTP-nya itu kayak udah buatan atau mereka tuh kayak cerita-cerita hoax yang buatan kayak gitu loh. Kan nggak ada yang tahu kebenarannya apakah benar itu benar-benar data asli atau benar-benar surat asli. Dan untuk jenis film menurut aku mungkin aja orang punya jenis film yang lama.
Karena zaman sekarang aja jenis film-film yang antik-antik aja masih dijual dan bahkan masih laku. Jadi mungkin aja sih menurut aku orang punya jenis film lama seperti itu, jadi nggak kaget banget gitu loh. Tapi itu juga bisa jadi beneran, tapi nggak ada yang bisa buktikan kebenaran ini. Jadi menurut kamu gimana? Kalian komen di bawah. Lalu penjelajah waktu yang kedua, yaitu pemuda asing dalam buku The Cape Scott Story. Nah, di sini dalam sebuah foto dari buku kisah teori yang berjudul The Cape Scott Story yang menampilkan bukti tentang mesin waktu yang paling banyak dipercaya orang, terdapat sosok pria yang tengah duduk santai di atas batu di pantai San Joseph, Kanada, dengan pakaian tuh yang mencolok banget, berbeda dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, pada saat itu, pria itu tuh menggunakan kaos oblong gitu, celana pendek, terus rambutnya panjang. Pria-pria pada zaman sekarang kayak gitu. Padahal kalau dilihat di sekitarnya, itu orang-orang tuh lagi pakai baju yang kuno banget. Jarang banget orang pakai kayak celana pendek atau kaos oblong. Terlebih lagi, itu tuh masih tahun 1917-an. Nah, sampai saat ini belum diketahui identitas pasti dari pria ini. Namun foto itu digunakan sebagai sampul buku The Cape Scott Story. Dan banyak orang mempercayai bahwa penjelajah waktu memang benar-benar ada sejak ada buku itu. Penjelajah waktu berikutnya namanya Andrew Carlson. Kenapa dia diduga sebagai penjelajah waktu? Karena dia itu mencurigakan banget. Karena apa? Karena selama 2 pekan aja, dia tuh langsung bisa menjadi orang kaya. Orang kayanya tuh bukan orang kaya biasa ya, orang kaya banget gitu loh. Pada 28 Februari 2003, seorang pria bernama Andrew Carlson ditangkap FBI atas permintaan Security and Exchange Commission atau SEC. Karena dicurigai telah melakukan penipuan dalam perdagangan saham atau insider trading. Bayangkan, hanya dalam waktu 2 pekan aja, dirinya memiliki kekayaan mencapai 350 juta dolar. Hal itu diperolehnya setelah berinvestasi 800 US dollar dan menaruhnya 126 kali keputusan trading tanpa adanya resiko gagal. Nah, setelah diperiksa, pria yang berumur 44 tahun ini dia mengaku adalah seorang time traveler dan dia itu datang dari tahun 2256. Untuk membuktikan kesaksiannya tersebut, ia memberikan beberapa prediksi seperti tanggal pasti invasi Amerika ke Irak. Dia juga memberitahu lokasi Osama bin Laden serta obat penyembuhan bagi penderita AIDS. Lalu setelah tidak ditemukan kesalahan dari Carlson dinyatakan bebas, terus dia langsung hilang seperti ditelan bumi. Ini sama nggak sih prosesnya tuh kayak tiba-tiba dia datang, terus dia hilang aja begitu aja. Jadi bener-bener kayak penjajah waktu gitu loh. Tapi FBI itu seperti menutupi kasus dari Carlson. Bahkan mereka tuh bilang kalau mereka tuh nggak pernah menangkap Carlson. Bahkan mereka nggak tahu siapa itu Carlson. Jadi hal itu semakin menjadi misteri dan mencurigakan. Selanjutnya ada pria yang meramalkan tentang pengeboman yang ada di Hamburg. Jadi pada tahun 1932, seorang reporter koran Bernard Hutton dan fotografernya Joachim Brandt mengunjungi galangan kapal di Hamburg untuk melakukan interview. Saat mereka selesai dan pergi dari sana, keduanya mendengar suara gemuruh mesin pesawat. Terus ketika mereka lihat ke atas, mereka lihat tuh banyak banget pesawat-pesawat yang ada di atas. Terus yang parah lagi, mereka lihat bom-bom berjatuhan, membuat kota itu langsung terbakar hebat. Langsung dong Brandon Hutton langsung kayak refleks kayak gitu loh. Refleksnya langsung pingin foto yang ada di atas. Terus ternyata pas dia lihat hasil fotonya, itu nggak ada apa-apa di langit. Terus fotografer itu ngomong ke editornya, terus dituduh kalau mereka itu mabuk atau lagi berhalusinasi. Setelah itu mereka pindah ke London, dan di sana ia membaca koran tentang foto penyerangan Hamburg oleh Royal Air Force pada tahun 1943. Foto yang terlihat di berita tersebut adalah pemandangan yang sama persis yang dilihatnya 11 tahun sebelumnya saat mereka dituduh mabuk. Jadi dianggap dia itu diberikan penglihatan-penglihatan tentang apa yang akan terjadi. Penjajah waktu yang terakhir adalah pria dari Tauret. Jadi pada tahun 1954, ada pria yang mengaku berasal dari Tauret. Dia itu benar-benar bikin bingung petugas bandara yang ada di Haneda, Tokyo. Lalu petugas bandara itu meminta dia menunjukkan di sebuah peta di mana Tauret itu, karena nggak ada yang tahu Tauret itu di mana. Terus dia menunjukkan suatu tempat yang merupakan perbatasan antara Jepang dan Spanyol. Tentu saja pria tersebut terkejut mengetahui negaranya tuh nggak ada di peta, dan dia tuh mengatakan bahwa negaranya tuh sudah ada sejak 1000 tahun. Jadi dia yakin banget kalau negaranya pasti ada di peta, nggak mungkin ini pasti petanya salah. Dan lebih aneh lagi, dia bilang dia pesan kok nih ada reservasi hotel. Terus ditanyalah ke hotelnya, ternyata hotelnya bilang nggak ada reservasi atas nama dia sama sekali. Keanehan lain terus muncul saat ia dibawa ke hotel terdekat untuk sementara. Lagi-lagi penjelajah waktu ini hilang begitu saja secara tiba-tiba.
Padahal tuh ada 2 penjaga yang berjaga semalaman di depan pintunya dia, dan nggak mungkin dia keluar di tempat lain selain di pintu itu. Karena kalau dia keluar dari jendela pun itu aneh banget, karena dia itu lagi ada di lantai 50. Bayangin, nggak mungkin dong dia bisa selamat kalau dia loncat dari lantai 50. Nggak hanya itu aja, semua dokumen yang berkaitan dengannya mulai dari paspor, SIM, cek yang dikeluarkan oleh negaranya yang misterius dan masih ditahan oleh pihak kepolisian tersebut hilang dari kantor security bandara. Jadi, siapakah pria itu sebenarnya? Nah, itu adalah deretan-deretan penjelajah waktu yang udah aku kumpulin. Menurut kalian, apakah kalian percaya dengan penjelajah waktu? Kalian boleh komen di bawah. Sebelumnya, aku meminta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So, terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa!